Shalom, semangat. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita masih punya kesempatan kita boleh berjumpa kembali di hari ini bersama dengan saya, Rio, juga bersama dengan kalian semua. Harapan saya semua kita sehat-sehat, tetap semangat di dalam menjalani pembelajaran jarak jauh atau daring. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas kembali masih dalam topik besar, berbicara tentang usaha manusia untuk menghapus dosanya. Nah, kali ini kita akan membahas satu topik, yaitu berbicara tentang persembahan. Bagaimana manusia berusaha untuk mengatasi dosanya, dihapuskan dosanya dengan cara memberikan persembahan-persembahan korban. Nah, teman-teman dikasihi Tuhan, apa tujuan daripada pelajaran kita hari ini? Ya, tujuan pembelajaran kita dari topik ini yaitu agar diharapkan ya siswa-siswi kalian dapat memahami tentang persembahan korban ini yang Alkitab tuliskan secara Alkitabiah, ya, persembahan korban binatang ini. Nah, yang kedua, dengan kalian memahami mengenai topik ini, maka kalian dapat bisa melihat ya relevansinya. Ya, apakah hal ini masih relevan ya dalam ajaran kekristenan, dalam iman Kristen, agama Kristen? Apakah persembahan ini masih berlaku sampai dengan saat hari ini? Ya. Nah, maka mari kita masuk ke dalam topik pembelajaran kita pada kesempatan ini. Menjadi pertanyaan penting dalam pelajaran kita hari ini, yaitu mengapa Allah menuntut persembahan korban binatang di dalam perjanjian lama? Ya. Nah, Allah menuntut persembahan korban binatang, ini jawabannya. Ya, supaya manusia memperoleh pengampunan dosa. Nah, dalam Imamat ditekankan itu, Imamat pasal 4 ayat 35 dan Imamat pasal 5 ayat 10. Nah, persembahan binatang ini menjadi satu tema atau topik penting dalam kitab suci, khususnya dalam perjanjian lama. Nah, dari kisah-kisah Alkitab, ketika Adam dan Hawa berdosa, maka Tuhan Allah mengorbankan binatang untuk menyediakan bagi mereka pakaian. Ya, bisa kalian baca Kejadian pasal 3 ayat 21. Nah, ketika Kain dan Habel, anak dari Adam dan Hawa, mempersembahkan persembahan kepada Allah. Kain membawa persembahan dari hasil ladangnya, ya, buah-buahan, seterusnya. Habel membawa persembahan dari peternakannya, tentu kambing atau domba yang sulung daripada peternakannya. Nah, dalam kisah selanjutnya, setelah air bah surut, kita tahu kisah Nuh. Maka Nuh turun dari bahteranya bersama keluarga yang mendirikan mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban binatang kepada Allah di situ. Dan dikatakan persembahan Nuh itu menjadi persembahan yang berbau harum, mempermuliakan nama Tuhan, menyenangkan Tuhan. Dalam Kejadian pasal 8 ayat 20 sampai dengan 21. Nah, dalam kisah selanjutnya, Tuhan Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anaknya sendiri. Nah, Abraham dalam ketaatannya, dia membawa Ishak naik gunung, ya, untuk mau dipersembahkan kepada Allah. Nah, Allah melihat bahwa Abraham taat, Abraham lulus ujian, sehingga Allah sudah menyediakan sebenarnya seekor domba jantan yang akan menjadi korban menggantikan Ishak, ya, untuk dikorbankan. Kita bisa baca dalam Kejadian pasal 22. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, sistem persembahan ini akhirnya mencapai puncaknya dalam zaman bangsa Israel. Ketika Tuhan membuat peraturan-peraturan khusus, memerintahkan bangsa Israel untuk melakukan berbagai macam persembahan. Dalam Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, ada prosedur-prosedur, tahapan-tahapan, syarat-syarat tertentu yang harus diikuti. Itu pertama-tama, binatang itu harus yang tidak bercacat. Harus binatang yang sempurna. Ya, akan diperiksa bulunya bagaimana, ya, bagaimana tanduknya kalau yang bertanduk, bagaimana kakinya, apakah ada yang lecet, cacat dan sebagainya. Diperiksa sangat detail, tidak boleh binatang tersebut ada cacat. Nah,
kemudian setelah itu ya, orang akan membawa persembahan itu, harus diidentifikasikan orang yang berdosa itu ya dengan binatang tersebut. Ya. Artinya binatang yang dibawa itu memang harus sesuai. Kalau dosanya kecil, ya dia bisa membawa binatang yang kecil-kecil saja, seperti burung, seperti itu burung merpati ya. Kemudian binatang-binatang yang lebih kecil, kambing. Tapi kalau dosanya sudah dosa yang wah, ya mungkin dia bisa membawa yang mulai besar ya, domba atau lembu dan seterusnya. Seperti itulah. Ya, identifikasikan diri orang yang berdosa dengan binatang yang dia bawa. Nah, saudara, kemudian setelah itu ya, orang yang mempersembahkan itu harus membunuh binatang itu. Ya. Nah, ketika itu dilakukan dengan iman dan keyakinan bahwa persembahan tersebut menyediakan pengampunan untuk dosa-dosa mereka. Nah, saudara, setidaknya ada 5 macam korban persembahan yang tercatat dalam Perjanjian Lama. Nah, yang pertama itu ada yang namanya korban bakaran. Nah, bisa kita baca itu nanti dalam Imamat, contohnya Imamat pasal 6 ayat 12 sampai 13. Nah, korban bakaran ini merupakan sebuah simbol ya, bahwa jemaat itu sebenarnya sudah harus binasa ya, jemaah Tuhan, jemaah Israel itu harus binasa, sudah binasa seharusnya. Nah, sehingga korban bakaran ini sekaligus menjadi persembahan syukur karena telah diperdamaikan kembali dengan Allah. Caranya apa? Caranya dengan membawa ternak yang terbaik. Dan sebelum disembelih ya, tangan orang itu yang akan membawa persembahan itu harus diletakkan di atas kepala daripada binatang yang dia bawa itu. Yang kedua, ada yang namanya korban sajian. Nanti bisa kita baca dalam Imamat pasal 2 ayat 1. Nah, korban sajian ini dipersembahkan setelah seseorang mendapatkan nafkah hidup. Nah, pada zaman itu nafkah hidup itu hanya sedikit ya. Paling tidak nafkah hidup yang paling penting yang mayoritas hari itu 2, yaitu pertanian dan peternakan. Nah, kemudian 1/10 dari yang terbaik ya, hasil yang terbaik itu dipersembahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi tidak semuanya itu dibakar di atas mezbah, melainkan hanya sebagiannya saja. Sebagai apa? Tanda ucapan syukur bahwa dia sudah mendapatkan nafkah. Nah, juga itu melambangkan bahwa Tuhan sudah memberkati ya kehidupan orang tersebut. Nah, yang ketiga ada yang namanya korban keselamatan. Nah, korban keselamatan ini salah satunya bisa kita baca, ada juga di Imamat, tapi ada juga tertulis dalam Kejadian pasal 31 ayat 54. Nah, korban ini berbicara atau menunjukkan ternak yang tidak bercela dibawa kepada Tuhan. Ya. Nah, korban ini tidak berbicara atau tidak berurusan dengan dosa, ya. Walaupun namanya korban keselamatan, namun dia tidak berurusan dengan persoalan dosa. Tetapi dia merupakan sebuah korban bakaran yang diberikan kepada Tuhan setiap kali datang ke bait Allah. Nah, sebelum disembelih, ya, si pemilik korban ini pun harus meletakkan tangannya di atas kepala binatang sebagai lambang keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepadanya sehingga dia tidak binasa di dalam dosa. Ya. Nah, yang keempat, ini ada namanya korban penghapus dosa. Dalam salah satunya adalah Imamat pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Nah, korban penghapus dosa ini melambangkan kesadaran manusia, jemaah Israel, jemaah Allah, termasuk para imam, akan apa? Akan dosa-dosa yang ada dalam kehidupannya, dan kemudian mereka bersedia untuk mengakuinya. Nah, korban tersebut berupa lembu jantan muda yang akan disembelih, ya, dibakar di atas mezbah, tetapi tidak juga semuanya, hanya lemak, isi perut,
buah pinggang, serta umbai hatinya. Sebagai bagian yang dikatakan itu bagian yang merupakan persembahan yang wangi, yang harum. Nah, sedangkan seluruh bagian yang lainnya itu harus dibakar di luar perkemahan atau di luar kemah Allah, bait suci ya. Karena kemah pertemuan atau kemah Allah itu tidak boleh dicemari. Nah, yang terakhir yang kelima ada namanya korban penebus salah. Salah satunya itu dicatat di Imamat pasal 4 ayat 13 sampai 14. Nah, korban ini dilakukan, dipersembahkan, diberikan setelah seseorang berbuat dosa tanpa sengaja atau misalnya karena kelalaian ya. Misalnya secara tidak sengaja saya lupa janji saya dengan seseorang. Nah, saya berjanji untuk bertemu di suatu tempat, namun saya lalai karena mungkin saya ketiduran atau saya karena ada kesibukan. Maka saya harus memberikan persembahan korban penebus salah. Atau misalnya saya naik berjalan-jalan dan saya menabrak peliharaan orang, dan peliharaan itu mati. Saya harus mempersembahkan korban penebus salah sebagai penebus dosa kelalaian saya. Nah, dalam kitab Imamat diajarkan bahwa pelaku itu harus mengganti kerugian, ya. Kemudian harus mempersembahkan korban di bait Allah. Dalam kasus kalau tabrak tadi, ya, saya harus mengganti kerugian, ya. Kemudian saya harus mempersembahkan lagi korban di bait Allah. Nah, korban persembahan ini dicatat oleh Imamat, ya. Korban-korban persembahan ini dicatat penting oleh kitab Imamat karena memang ini adalah hal yang penting, ya. Dan bahkan peraturan-peraturan harus ditegakkan sangat ketat dan sangat serius. Nah, kenapa Imamat betul-betul mencatat dan memperhatikan benar mengenai persembahan ini? Setidaknya ada 3 hal penting di sini. Mengapa hal ini dicatat oleh Imamat atau kitab Perjanjian Lama dan serius? Karena yang pertama, persembahan itu merupakan gambaran keseriusan dan ketergantungan manusia kepada Tuhan dalam konteks Perjanjian Lama. Yang kedua, persembahan korban ini menjadi media atau sarana untuk mengingatkan bahwa manusia membutuhkan Tuhan di tengah-tengah rusaknya kehidupan dunia ini. Manusia membutuhkan kebijaksanaan, manusia butuh anugerah Tuhan, belas kasihan dan berkat daripada Tuhan. Yang ketiga, ya, persembahan bukanlah sembarang persembahan, melainkan persembahan sebuah korban yang begitu berharga. Ya. Oleh karena itu Allah memerintahkan manusia pada konteks itu memberikan persembahan korban yang terbaik. Nah, saudara, teman-teman dikasihi Tuhan, menjadi pertanyaan kembali sekarang bagi kita. Nah, kalau korban-korban persembahan ini begitu penting pada konteks Perjanjian Lama, maka mengapa sekarang kita sebagai orang Kristen tidak turut mempersembahkan korban-korban lagi, korban-korban binatang lagi, ya? Nah, kenapa hanya berakhir di dalam konteks Perjanjian Lama? Kenapa kita orang Kristen yang sekarang percaya kepada Tuhan di hari ini kita tidak diwajibkan lagi untuk memberikan persembahan korban binatang? Nah, alasan yang paling utama adalah persembahan binatang ini telah berakhir karena Yesus Kristus sudah menjadi korban pengganti daripada binatang-binatang itu. Yesus Kristus menjadi persembahan yang paling utama dan dia menjadi korban yang menebus dosa manusia, yang sekali dia berkorban efektif untuk selama-lamanya. Kita tidak perlu berkali-kali seperti orang-orang dalam zaman Perjanjian Lama, harus berkali-kali mempersembahkan korban. Setiap kali berdosa persembahan, dosa persembahan. Tapi ini tidak, ya, kita tidak lagi seperti itu. Nah, Yohanes Pembaptis dalam Perjanjian Baru dia sudah mengetahui hal ini. Sehingga ketika dia melihat Yesus untuk pertama kalinya, yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia telah datang." Nah, saudara, mungkin menjadi pertanyaan bagi kita, ya, kita kembali kepada topik tadi.
Mengapa harus binatang? Ya. Mengapa harus binatang dipersembahkan? Kenapa tidak sayur-sayuran, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, atau apalah? Kenapa harus binatang? Apa sih salah mereka? Wah, keji sekali ya. Kalau zaman dulu sudah ada kelompok penyayang binatang, maka sudah pada demo. Ya. Jadi, kenapa harus binatang? Nah, yang menjadi poin penting, kenapa binatang? Binatang-binatang itu tidak bersalah. Tapi mereka harus mati untuk menggantikan orang yang bersalah. Manusia bersalah yang memberikan persembahan itu. Kaitannya dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak bersalah, tidak berdosa, ya. Namun dia mempersembahkan dirinya menjadi korban, ya, yang sempurna untuk menebus kita, manusia, semua umat manusia dari segala dosa-dosa manusia. Bisa kita baca dalam 1 Timotius 2 ayat 6. Yesus mempersembahkan dirinya dan dia menanggung dosa kita, mati menggantikan kita. 2 Korintus 5 ayat 21 katakan, dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuat Allah, ya, menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia, dalam Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Melalui iman kepada karya salib, karya pengorbanan Kristus, seseorang dapat memperoleh pengampunan dosa tanpa kita harus mempersembahkan binatang yang tidak berdosa lagi. Oleh karena itu, saudara-saudara, secara ringkasnya, ya, pelajaran kita hari ini, persembahan binatang, korban binatang diperintahkan Allah supaya manusia bisa memperoleh pengampunan dosa. Binatang menjadi pengganti, substitusional, ya, menjadi mediator. Binatang mati untuk orang berdosa. Sekarang persembahan binatang tidak diperlukan lagi karena karya salib daripada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah korban yang paling besar, menjadi satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Nah, persembahan binatang itu melambangkan persembahan yang dilakukan oleh Kristus bagi kita. Jadi perjanjian lama sudah menggambarkan, sudah memberikan gambaran, membuka jalan kepada kita ketika membaca perjanjian baru. Kenapa tidak ada lagi persembahan korban binatang? Karena di perjanjian baru, Yesus Kristuslah yang sudah menjadi korban, menggantikan korban-korban binatang yang sangat tidak efektif itu. Apa yang Yesus lakukan sekali untuk selamanya, itulah yang paling efektif untuk menghapus dosa-dosa manusia. Kiranya topik kita pada hari ini boleh menjadi satu hal yang bermanfaat bagi kita, ya, menolong kita untuk semakin memahami iman Kristen, khususnya ketika kita melihat mungkin masih ada orang-orang yang mempersembahkan korban binatang. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pengampunan dosa. Tapi Alkitab mencatat bahwa itu tidak efektif. Ya, itu tidak efektif. Yang terjadi adalah maka Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, menjadi korban yang efektif untuk menghapus dosa saya, dosa Anda semua, dan dosa semua orang di muka bumi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat pelajaran pada hari ini. Terima kasih untuk kerjasama kita. Terima kasih untuk atensi kalian dan perhatian kalian. Kita jumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya. Shalom. Semangat.